Selamat siang teman-teman sekalian. Salam, saya menyapa kita semua melalui akun sosial media ini. Mohon maaf jika beberapa tidak upload video di YouTube karena beberapa kesibukan di kampus mengajar. Pada bagian ini, teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana saya mengetahui. Nah, pada bagian terakhir kita sudah mempelajari apa yang disebut sebagai rasional. Artinya kita mengandalkan rasional kita, cara kita berpikir untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Jadi alat utama untuk mendapatkan pengetahuan dari pihak kelompok rasionalis adalah melalui berpikir. Tetapi pada bagian ini ada sesuatu yang bertentangan dari rasional, yaitu empirisme. Empirisme artinya apa? Empirisme adalah orang-orang yang mengatakan kalau pengetahuan itu didapatkan melalui alat indera. Ya, melalui indera. Atau lebih kuat, orang di pihak ini mengatakan kalau pengetahuan itu didapatkan melalui pengalaman. Jadi ada suatu sentuhan alat indera yang kita miliki, baru kita sebut itu sebagai pengetahuan. Atau melalui alat indera inilah kita mengatakan sesuatu itu dingin dan panas, dan kita pernah mengalaminya. Kita pernah berada di dalam situasi itu yang kita lihat sendiri, dan kita pegang, kita bisa raba, bisa kita pecap misalnya, bisa kita dengar, bisa kita lihat, dan itulah yang disebut sebagai pengetahuan. Jadi mereka sangat bukan agak sih, tapi lebih tepat kalau saya mengatakan kalau sangat berbeda dari pihak rasionalis. Oleh karena itu, di satu sisi bagi kita ini adalah sah-sah saja, dan ini satu kelompok yang mencoba membuat pemahaman dari sudut pandang yang baru bagaimana cara mengetahui. Kalau rasional mengatakan dengan berpikir, dengan mengolah beberapa, menganalisa peristiwa tertentu, maka benar kesimpulan yang itu disebut sebagai pengetahuan. Tetapi dari pihak empirisme mengatakan bahwa harus ada pengalaman terlebih dahulu dalam situasi itu, harus dikecap atau harus diraba dulu mempergunakan alat indera. Dengan demikianlah kita katakan itu disebut sebagai pengetahuan. Lalu apa kelemahan-kelemahan ya? Itu saja teman-teman sekalian. Ada kelemahan-kelemahan di dalam setiap kelompok-kelompok ini. Kita sudah bahas kelemahan-kelemahan dari beberapa poin sebelumnya, tapi pada poin ini ada beberapa yang menjadi pertentangan utama dari pihak yang lain terhadap empirisme. Salah satu contoh begini, teman-teman. Bagaimana kita ketahui itu sebuah warna yang biru? Sebuah warna itu biru, kita kan tidak bisa rasakan, raba dia. Kita tidak bisa mengalami keberadaan di dalam biru itu. Ya, sesuatu yang biru itu hanya dapat kita katakan biru melalui cara kita berpikir, melalui berpikir saja. Kita tidak bisa mengalami itu biru, kita tidak bisa mengalami itu warna. Kalau kita katakan ada segitiga di sana, kita tidak katakan, kita tidak bisa merasakan bagaimana itu bentuk segitiga. Nah, ini kelemahan-kelemahan dari kelompok ini. Nah, teman-teman, mungkin akan banyak contoh-contoh yang lain kalau terus melanjutkan pendalaman tentang empirisme. Tapi saya pikir dari apa yang saya sampaikan sangat sederhana, praktis, mudah-mudahan itu bisa mewakili atau bisa itu menjadi pemicu bagi Anda yang mendengarkan video ini untuk mempertanyakan atau untuk lebih lagi mengetahui apa itu empiris, apa itu rasional, apa itu kesaksian, apa itu pragmatis, yang akan kita lanjutkan setelah ini. Dan tanpa berlama-lama teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang pragmatisme. Jadi pragmatisme ini mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan yang bermanfaat untuk hidup kita. Jadi mereka lebih kepada dampak, pengaruh atau akibat daripada pengetahuan sendiri. Jikalau kita katakan sesuatu itu pengetahuan oleh karena kewawasan orang lain, apakah itu bermanfaat?
Jadi bagi mereka tidak masalah itu dari hasil rasionalis atau pengalaman atau dari iman atau dari kesaksian orang lain. Tapi bagaimana dari hal-hal itu bermanfaat bagi kehidupan manusia? Jika tidak bermanfaat, maka sepertinya itu tidak ada gunanya, dan itu bukan manfaat. Oleh karena itu pragmatisme ini sering disebut sebagai anti intelektual. Bagi mereka, buat apa berpikir, itu terlalu ribet ya, itu terlalu buat kita berada dalam stres sendiri, pusing sendiri. Jadi kalau itu bermanfaat, ketika kita berpikir dan itu bermanfaat, maka itulah yang disebut dengan pengetahuan. Dan justru dengan itulah kita coba berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, oleh karena itu bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, untuk apa kita melakukan? Oleh karena itu teman-teman, kritik terhadap pragmatisme ini adalah pragmatisme itu sepertinya membutuhkan penghentian penggunaan landasan objektif untuk menguji keyakinan. Jadi mereka berkatakan bahwa ada suatu penglihatan atau keberlangsungan, ada suatu syarat tertentu untuk terus berada dalam situasi itu sampai menyimpulkan itu bermanfaat. Ketika itu bermanfaat, maka itulah yang disebut sebagai pengetahuan. Terus kembali hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagi pemahaman pragmatisme ini, ya saya katakan sekali lagi bahwa kadangkala dia lebih ke kelompok subjektivisme. Kita sudah bahas itu dalam video sebelumnya. Jika teman-teman belum mendengarkan, boleh dengarkan terlebih dahulu. Jadi bagi pragmatisme ini kadang-kadang dia menjadi relativisme dan subjektivisme. Kebenaran itu adalah dari dirinya sendiri. Jadi sayalah yang mengatakan itu pengetahuan, sayalah yang mengatakan itu benar. Sayalah yang mengatakan itu benar, bukan lagi sepertinya dia tidak menolak rasional dan empirisme. Jadi lebih kepada apakah itu bermanfaat. Itu kan subjektif. Bagi saya sesuatu ini penting, bagi orang lain itu belum tentu. Nah, jadi lebih subjektif. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bagaimana kita merespon. Nah, tentu ini hal yang penting. Bagaimana cara kita merespon kelima kelompok. Jadi kita tidak bisa sebenarnya membuat suatu kesimpulan bahwa subjektivisme lah yang paling tepat untuk mencari suatu pengetahuan atau empirisme atau rasional. Tapi saya akan coba mengikuti pola pikirnya Geisler yang menulis buku tentang hal ini. Saya setuju dan sepakat dengan beliau bahwa dari kelima kelompok atau penganut cari cara mengetahui dari yang sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa tidak ada sesuatu yang tepat, tetapi semua sumber pengetahuan itu bermanfaat. Dari kesaksian orang lain kita bisa belajar, kita dapat mengetahui pengalaman beberapa tahun berikutnya. Saya pikir dalam dunia pendidikan sampai hari ini, bahkan untuk seterusnya, saya pikir pembahasan akan selalu kembali ke belakang beberapa saat, selalu belajar tentang sejarah dan itu lalu kemudian dengan intuisi atau subjektivisme itulah yang membawa kita kepada kesimpulan menilai mana yang baik dan benar. Jadi kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu benar atau salah tanpa kita berpikir. Lalu kemudian dari pengalaman atau empirisme menambahkan pengetahuan kita tentang dunia luar. Jadi tidak semuanya bersumber dari cara kita berpikir atau dalam diri kita. Kadang-kadang harus didukung oleh apa yang berasal dari luar diri kita. Lalu kalau pragmatisme itu semuanya itu mengajak kita untuk menilai mana yang bermanfaat dalam diri kita dan mana yang bukan. Dan semua ini sangat bermanfaat. Kelima hal yang sudah kita pelajari itu adalah melalui iman atau kesaksian orang lain. Yang kedua adalah subjektivisme, bahwa kebenaran itu berasal dari hasil daripada keputusan sendiri. Yang ketiga adalah rasional yang mengandalkan daya ingat dan daya analisis. Yang keempat itu berbicara
mengenai empirisme, bahwa semua pengetahuan itu haruslah dialami sendiri dulu melalui panca-indera. Karena kita berada di situasi itu, maka kita menyebut sebagai suatu pengetahuan. Nah, yang kelima adalah pragmatisme. Pragmatisme ini berbicara mengenai apakah ilmu itu adalah apa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teman-teman sekalian, terima kasih. Kita tidak akan melanjutkan karena sudah cukup 5 pembahasan untuk ini. Nanti kita akan coba cari kembali topik-topik yang lain, tentu yang berhubungan dengan filsafat, atau kalau teman-teman mempunyai suatu pembahasan yang baru, menginginkan sesuatu yang baru kita ingin bahas, jangan sungkan buat komentar. Kita berharap, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan kepada kita tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih sudah memberikan support melalui menonton, like, dan subscribe. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya.